saya kasih kritik, orang nanya, Rocky Gerung cuman kasih kritik, solusinya apa? Kenapa Anda masuk dalam jebakan pertanyaan dungu dari kekuasaan? Solusi itu apa? Saya bayar pajak, gaji presiden, gaji menteri supaya mereka cari solusi. Anda sekolah bukan karena digratiskan lewat KIP, tapi itu perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Apa artinya? Nggak boleh ada uang sekolah bahkan. Ya. Itu prinsipnya tuh. Ya, bisa. Pelihara fakir miskin. Separuh dari pajak itu mesti kembali pada fakir miskin. Ya. Oh iya, tapi kita nggak bisa bangun jalan tol. Itu urusan teknis. Yang kita perlukan jalan pikiran, bukan jalan tol. Jadi jangan tanya pada saya apa ide saya. Tanya kenapa presiden tidak punya ide. Goreng-gorengan dia tawarin sama saya, Pak, belilah onde-onde saya, gorengan saya. Saya bilang, enggak, bercandain kan? Betul. Karena saya memang senang sama anak kecil pada intinya. Oke, Bapak saya potong. Pada saat itu Bapak main badminton. Betul. Itu nggak pakai seragam berarti ya? Enggak. Jadi orang biasa, orang biasa. Oke. Betul, pakai celana pendek, pakai ya kostum badminton lah. Ya. Saya bercandain Laras. Dia ceritalah kalau dia ini jualan itu dari pulang sekolah sampai menjelang maghrib. Saya tanya sisa berapa? Masih banyak, Pak. Dari situ hati saya kok terpanggil, terenyuh dengan hal seperti ini. Akhirnya diborong ya. Diboronglah semuanya. Jadi terjadi kesepakatan antara saya dengan Laras. Kalau misalkan dia manggal itu menjual, belum habis cari saya. Pak, maaf nih Pak, saya potong lagi nih Pak Cepi. Bapak cerita barusan, Bapak kan polisi nih ya Pak ya? Betul. Pangkat tinggi. Betul. Bapak cerita tapi mata Bapak merah. Jujur aja, ini hal yang paling selalu membuat saya nangis. Melihat perjuangan seorang anak masih SD, padahal orang tuanya masih ada, tapi dia mampu menunjukkan sama orang tuanya. Perjuangannya Laras ya Pak yang bikin terenyuh ya. Betul. Saya memang hidup juga bukan dari keluarga berada. Saya dulu dari kecil sama orang tua saya selalu pagi-pagi datang ke pasar, bukain kedainya orang tua. Selesai dibuka, papa datang, baru saya berangkat ke sekolah. Itu yang saya rasakan. Perjuangan-perjuangan seperti ini yang saya nilai manusia kalau ingin sukses dilihat dari awal dia kecilnya, bukan karena orang tuanya siapa, tapi perjuangan dia dari kecil. Itu yang saya nilai, prosesnya betul. Nah Bapak menyangka nggak bahwa perilaku Bapak ini tiba-tiba menjadi viral? Nggak pernah. Saya baru tahu ketika ada yang ngejapri, Pak viral, sambil ditulisin ada tulisan viral. Saya bilang apanya yang viral? Ternyata Laras. Ada yang videokan, ada juga yang foto. Saya coba lihat lagi, ternyata saya nggak nahan memang. Kalau sudah berhadapan sama anak kecil yang perjuangannya luar biasa, saya nggak tahan. Tapi apakah itu salah satu tugas polisi? Insya Allah tugas polisi itu adalah selain menjaga Kamtibmas, kita adalah sebagai pelindung, sebagai pelayan dulu. Yang pertama tuh pelayan masyarakat. Itu yang saya terapkan betul. Tadi saya bilang sama Laras, saya nggak tahu Bapak nonton di belakang apa nggak. Tadi saya bilang sama Laras, wah ini Pak Cepi ini memberikan pekerjaan berat untuk Kapolres pengganti Anda. Insya Allah Kapolres pengganti saya insya Allah akan lebih baik lagi dari saya. Insya Allah, amin. Ya Laras, belum ketemu kan? Udah. Oh, Tapi iya. belum dibeli, Pak. Belum dibeli Pak. Belum dibeli. Nanti Nanti dipesanin. beliau
belum ini apa namanya, belum punya duit. Gajinya nanti awal bulan baru gajian. Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya akan itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Saudara-saudara, saya melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, masif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan Presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Indonesia mau dijadikan negara dinasti. Negara dinasti yang melanjutkan kekuasaannya. Ya iyalah, pamannya di MK. Betul. Betul. Kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak, hentikan hal-hal ini demi cinta Bapak untuk anak cucu Bapak. Kalau memang kami tidak diperhatikan, anak cucu Bapak tolong diperhatikan. Mereka milik Tuhan, mereka milik Tuhan. Jadi tolong untuk dihentikan karena kami sangat sayang dan cinta dengan bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit kembali, tapi tidak dengan mengikuti agenda global. Oleh sebab itu, mari Pak, kita selesaikan hutang dulu. Ini gara-gara kita berhutang, sehingga mereka berhak mengatur kita. Sehingga berpolitika nasional itu adalah bagian daripada geopolitik global. Seandainya kita tidak berhutang, maka sebenarnya kita tidak ada hak orang untuk mengatur rumah tangga kita. Biarlah kita yang atur sendiri. Anak-anak bangsa udah tahu kok. Dan kita mulai kembali percaya bahwa kekuatan Tuhan maha dahsyat. Tidak ada satupun kekuatan lain, apalagi hanya peneliti-peneliti manusia-manusia berdosa itu mampu mengatasi kekuatan Tuhan. Mampu mengatasi kekuatan Tuhan. Tidak mampu manusia. Dan manusia-manusia itu justru manusia berdosa yang diisi oleh roh iblis. Demikian pula dengan alam ini yang ada polusi. Saya berani ikut meneliti bahwa polusi itu sebenarnya tidak ada. Karena alam itu mempunyai mekanisme untuk menghentikan, untuk menghisap, membersihkan dirinya sendiri. Jangan diukur-ukur dengan konsep interscience. Berarti kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kenapa mereka jadikan teknologi apa yang menjadi kekuatan Tuhan, seperti adanya exhaust. Itu mereka belajar dari mekanisme alam, membersihkan alam itu sendiri. Tetapi manusia-manusia jahat yang mencoba, karena apa? Karena bagi operator, bagi mereka yang berkhianat hanya butuh duit. Tetapi bagi mereka yang punya program, hanya satu, manusia punya iman lemah dan ikut saja. Cuma itu kok. Karena pada akhirnya ketakutan demi ketakutan. Perhatikan, konsepnya mereka selalu menakut-nakuti. Yang seharusnya kalau kita menjadi pemimpin bangsa ini, lepaskan rakyat dari ketakutan. Hadapi. Jangan menjadi corong untuk menakut-nakuti atau menjadi bagian untuk menakut-nakuti rakyat. Please berhenti. Jadi kami di sini menolak penyebaran nyamuk bionik, ya, istilah saya itu, yang ada di manapun yang besok rencananya sesuai dengan jadwal mereka akan disebarkan. Saya berharap juga kepada Pak pejabat gubernur yang adalah junior saya di pendidikan, namanya Pak Sarmade. Saya mengimbau, hentikan dan nyatakan, umumkan supaya harapan Prof. Richard dan masyarakat Bali menjadi hidup tenang kembali. Saya berharap kesempatan siang hari ini, mulai dari Bali, kita selamatkan Indonesia. Dan tidak ada lagi tempat dimanapun juga, termasuk kami di Jakarta, ada lagi yang namanya monkey fox itu. Dan perhatikan baik-baik, mereka sedang menggunakan binatang. Ada apa dengan binatang? Jangan sampai binatang ini merepresentatifkan jiwa daripada pemainnya. Karena ini adalah konsep homo homini lupus.